Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pelajaran fisika. Tapi sebelum mulai kayak biasa silakan berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya. Siapa ketua kelas? Oh, Adriano. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita baca doa bersama. Doa mulai. Oke, jadi hari ini Ibu mau cek absen dulu. Adriano, Ahmad Reno, Aldila, Pizza. Oh, Pizza sakit baru hari ini ya. Nanda, Jaka sakit. Sakit apa Jaka? Putus cinta ke? Oh, ngapa bisa sakit kaki tuh? Ah Jaka, ngejar cewekmu pas diputuskan cewekmu kamu kejar gitu kan? Oke, kita hari ini akan lanjutkan pembelajaran fisika. Tapi nih sebelumnya nih udah duduk sesuai kelompok yang Ibu pesankan ya? Udah bawa perangkat yang Ibu minta? Oke. Karena tadi habis istirahat, nah kita mau lemaskan dulu badannya, kemudian turunkan dulu makanan yang udah dikonsumsi tadi. Nah, silakan berdiri, kita ice breaking sebentar. Ayo. Apa gerakannya? Ini angkat tangan ya. Ayo ikuti. Angkat tangan kanan. Ini kan tari kan? Oh gitu. Lagi. Dia jatuh. Tunda sedikit lah, ada tuh. Oh gitu. Oke, sip. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kalian tahu itu dance apa namanya? Dance kapal. Pacu jalur. Kemarin sempat tampil di di Istana Negara ya. Gimana, udah panas belum? Oh, kurang nggak? Nah, kalau kurang panas nanti kita panaskan dengan fisikanya ya. Kalau fisika tuh bukan lagi panas tapi membara ya. Kok neraka? Astagfirullahaladzim. Emang pernah masuk neraka? Berarti pernah masuk neraka nih, dia tahu panasnya neraka. Oke. Nah, kita kemarin itu belajarnya tentang ini, apa namanya nih? Medan magnet apa? Solenoida. Sebelum kita belajar solenoida lebih rinci gitu kan. Berarti kan selain solenoida kemarin kita belajarnya banyak jenis magnet ya. Salah satunya solenoida. Selain solenoida apa lagi? Apa tadi Rena? Toroida. Ada lagi satu lagi yang kata Ibu bilang tadi. Medan magnet apa? Yang magnet batang atau kawat lurus gitu ya. Nah, apa perbedaan antara ketiganya kemarin? Satu orang yang tahu. Beda ketiganya. Kalau magnet batang gimana? Kalau toroida gimana? Kalau solenoida gimana? Kalau magnet batang bentuknya? Batang doang. Kalau solenoida? Batang, bilitis, kawat besi ya. Kemudian kalau toroida
Dibentuk bulat. Itu ada ciri fisiknya. Nah, untuk ciri gimana gaya magnetnya atau induksi magnetnya kemarin itu kan berbeda setiap jenis magnet. Nah, di solenoida medan magnet itu kan menghasilkan yang namanya elektromagnetik. Ya, betul nggak? Nah, kayak gimana sih sehingga elektromagnetik itu bisa terjadi atau terbentuk? Nah, kayak gimana tuh bisa terbentuk? Kalau magnetnya dialiri listrik, kemudian magnetnya menarik benda di sekitarnya. Maka di situ sudah terjadi yang namanya elektromagnetik. Oke, good. Nah, gimana prosesnya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia nyata? Ada yang tahu nggak solenoida itu pernah dipakai atau dipakai di mana saja? Nah, ada yang pernah tahu nggak? Di sekolah nih ada. Apa? Di sekolah nih ada. Salah satunya yang pakai gaya elektromagnetik adalah bel listrik. Kan pakai listrik kan? Kalau lonceng pakai listrik nggak? Itu masih manual, itu masih gerak mekanik. Nah, sehingga hari ini kita akan menganalisis sistem kerja apa tuh? Magnet solenoida dalam bel listrik. Jadi kalau dalam bel listrik tuh gimana sih bisa terjadi atau gimana sih solenoida tuh bekerja? Pernah berpikir nggak? Pernah penasaran nggak dengan bel listrik? Pernah kepo nggak? Kita pasti kepo kalau udah mulai mau the bell tuh bubuk saya jangan nekan bel. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Ada tuh yang berebut tuh. Nah kalau kalian mau nekan bel biar bunyi ditekan baru berbunyi. Kalau dilepas, kok bisa gitu? Itu harus kalian cari tahu nanti. Kok bisa? Selama kalian tekan, terus dia akan tetap bunyi, sedangkan ketika dilepas, langsung berhenti. Apa yang terjadi dengan listrik dan magnet solenoida di dalamnya? Nah, jadi pernah kepo nggak tentang itu tuh? Bukan kepo mencetnya doang, tapi kepo gimana kerjanya. Nah, ini adalah contoh bel listrik. Jadi di sini ada belnya, di sini ada tombol untuk menekannya. Nah, bel ini kan tidak hanya satu, kalau di bawah doang kedengaran tidak ke atas. Nah, makanya ini dirangkai pakai kabel listrik sehingga bisa bercabang-cabang. Sehingga ini ada induk bunyi, yang lain juga bunyi. Nah, di dalam sini ada yang namanya magnet solenoida. Di luarnya ada sebuah benda yang akan ditarik oleh solenoida. Apa itu? Nah, silakan kalian diskusikan per kelompok. Ini Ibu ada LKPD. Silakan dibaca di sini. Nanti ada perintahnya. Akan ada simulasi di internet. Makanya Ibu minta kalian bawa laptop atau tab. Silakan kerja bersama-sama. Di kelompok 1. Nih, siapa ketua kelompok sini nih? Terus tuh, kelompok 2 siapa di sini? Ya. Kelompok 3. Jaka ketua, Pari anonya, wakilnya. Yang kelompok terakhir di belakang. Oke, helmnya simpan di bawah aja biar enggak terlalu Nah, silakan dibaca dulu langkah pembelajarannya. Langkah kerjanya. Pastikan tab atau laptopnya sudah connect internet. Ada internetnya. Kalau tak ada internet, tak bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu dari langkah kerjanya? Ada yang mau ditanyakan? Yang pertama apa tuh? Jelas kan? Nah, kemudian nanti silahkan rekam layar. Kalau di laptop rekam layar? Bisa kan? Nanti baru diisi di belakangnya ya. Kita kasih waktu berapa? Kalian perlu waktu berapa menit? 10-15 menit ya. Kalau udah nanti Ibu minta kalian presentasikan hasil masing-masing kelompok ke depan. Oke, silakan. Udah bisa enggak?
Ketik electric bell simulator kan? Pilih aja yang manapun. Boleh ambil salah satu. Yang mana menurut kalian lebih enak? Ini untuk nekan. Ada. Perhatikan apa yang ditarik, apa yang bergerak. Iya emang gitu kan belnya bunyi kan? Ini kan nanti kita bakal jawab nih bukan nomor 5 sama 6 kan. Itu Ya. bagian hasil pengamatan. Hasil pengamatan tuh kalian menjelaskan ketika menekan bel apa yang terjadi. Nah, nanti di kesimpulan baru ini. Baru ini. Baru ini. Oh, dari pengamatan kalau kita di sini berbunyi Ketika menekan bel apa yang terjadi dengan nyebelnya atau apa yang terjadi dengan magnet solenoidanya, tahu kan yang mana kan? Yang ada lilitannya kan? Nah, gimana? Udah bisa dipahami konsep geraknya? Mana tadi simulasinya? Sebelahnya. Nah, itu setidaknya coba ketika ditekan bel apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, ini berarti apa? Kalau ini bergerak berarti di sini mengalir apa? Apa? Elektro? Sama dia, nyebutnya aja ada yang dipendekkan sama dipanjangkan. Matan ceritakan apa yang terjadi. Kesimpulannya jawab pertanyaan yang 2 butir itu tadi. Kan? Kesimpulannya kan ada yang namanya hasil pengamatan. Apa yang kalian lihat itu yang kalian tulis. Kesimpulan jadi apa? Apa kesimpulan dari pertanyaan? Jawab di kesimpulan. Ini harusnya tadi hasil pengamatan. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang udah itu nanti kita lanjutkan dengan kelompok lain. Di kesimpulan tuh. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 pakai simulasi yang ini bukan? Oke, silakan kelompok 1. Nanti kelompok lain silakan menanggapi kalau misalnya ada perbedaan atau ada yang mau ditambah, boleh ya? Silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Restu Prayogo. Saya Dinda Syifawiyah. Saya Kesha Samaroma ini. Saya Marcella Sevriansa. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami selama 15 menit, yaitu tentang bel listriknya. Jadi boleh dibacakan langkah-langkah kerjanya tuh. Yang pertama ini. Oke, langkah-langkah kerja itu ada 9. Yang pertama tuh kami melakukan searching di Google Electric Bell Simulator. Yang kedua, amati cara kerja bel listrik pada simulator tersebut, rekam layar, dan menjawab pertanyaan yang dari Ibu sampaikan. Bagaimana prinsip kerja bel listrik, bagaimana peran solenoid dalam bel listrik. Lalu kita sajikan di sini. Jadi pertama kita akan memberitahukan hasil pengamatan kami, yaitu yang kami amati merupakan konsep cara kerja bel listrik yang menggunakan konsep magnet solenoid, yang dimana ketika bel ditekan, batang besi akan menghasilkan medan elektromagnetik yang menarik bel memukul bel dan sehingga menghasilkan getaran. Dan bel itu berbunyi karena ada elektromagnetik yang dihasilkan dari kawat gitu. Terus kesimpulannya yang pertama, bagaimana prinsip kerja bel listrik.
Saat tombol bel ditekan, arus listrik dari sumber atau baterai listrik mengalir ke kumparan kawat yang melilit inti besi, terjadi elektromagnet. Kumparan berarus akan menjadikan inti besi sebagai magnet sementara atau elektromagnet yang terhubung ke gong bel. Itu memukul gong menghasilkan bunyi yang itulah. Arus terputus sementara saat tuas besi tertarik. Kontak arus listrik di rangkaian terputus. Elektromagnet berhenti bekerja. Luas kembali ke posisi semula karena pegas siklus berulang cepat. Kontak arus tersambung lagi sangat cepat sehingga bel berbunyi lebih keras, kayak tring gitu. Lalu yang kedua, bagaimana peran solenoid dalam bel listrik? Nah, peran dari solenoid dari listrik itu berfungsi sebagai menghasilkan elektromagnet. Ketika dialiri arus listrik, solenoid menciptakan medan magnetik yang menarik sebuah batang besi atau palu untuk memukul belnya. Ada Nah, lagi? itu aja. Oke. Kalau misalnya ada nanya boleh. Bagaimana Pro kontra, dari pro kontra. kelompok yang sama dulu, yang sama dengan simulasinya kelompok 2, kelompok berapa aja? Kelompok 1, kelompok 2 sama beda? Beda. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sama. Nah, sebentar sebelum ke kelompok 2, gimana hasil presentasi atau hasilnya diskusi dari kelompok 1 tadi? Apakah ada perbedaan atau sudah baik menurut kelompok 3? Menurut kelompok 3, presentasinya dari kelompok 1 ini sudah bagus, sudah baik, Bu. Oke, apakah semua pertanyaannya sudah terjawab? Apakah sama jawabannya dengan kelompok kalian dari prinsip kerja apa tadi pertanyaannya? Yang pertama, prinsip kerja bel listrik sama peran solenoidnya. Apakah sama atau ada tambahan dari kelompok 3? Sama ya. Kalau kelompok 4 gimana? Menurut kelompok 4 ada perbedaan atau ada tambahan? Sama. Kelompok 5 gimana? Sama ya. Oke, berarti kita lanjut ke kelompok 2. Tadi kelompok 2 kayaknya mau bertanya, berdiskusi. Oke, silakan kelompok 1. Boleh dibantu kelompok 3, 4, 5 karena kebetulan simulasi yang dipakai sama kan? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Insani. Saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 2. Saya ingin bertanya, ini kan dari video simulasi yang kalian buat, dari yang kalian pilih, itu bunyi belnya hanya sekali. Nah, masih seputar tentang bel listrik. Saya ingin bertanya, bagaimana mekanisme bel listrik yang menghasilkan bunyi yang berkali-kali? Ini kan kalau kalian tekan, coba tekan res. Nah, itu kan harus kalian tekan berkali-kali kan saklarnya. Nah, tapi kan ada yang sekali ditekan, itu bunyinya ting 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 gitu. Paham enggak? Apa Jaka? Beda apa Jaka? Gimana menurut Jaka? Menurut Jaka Ria? Beda merek, Bu. Beda saklar, Bu. Beda apa tadi? Saklar. Beda saklar. Oke. Mau nanya itu pas ditekan belnya tring tring ting tring atau tring gitu. Nah, kalau yang punya kalian ini kan kalau ditekan, dia bunyinya cuma ting sekali. Itu kalau kau tekan berkali-kali. Coba tekan sekali. Nah, kan cuma ting gitu. Ya. Nah, tapi kan ada bel yang kalau ditekan sekali, bunyinya itu berkali-kali. Ting 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 ting. Mungkin bisa jadi itu beda bel. Yang aku tanyakan, ya bagaimana cara kerjanya gitu. Cara kerja. Kan masih seputar tentang bel listrik. Karena Kan beda tuh bunyinya sekali dengan yang berkali-kali. Nah, sama kayak dengan bel sekolah. Mungkin dari pikiran saya nih Bu ya, mungkin plat besinya ini ada 2, jadi itu yang saling menarik, bum 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 bum.
Itu pendapat saya, Bu. Berat besi ya. Mungkin bisa jadi seperti gitu, Bu. Sebelum kelompok satu katanya bisa jadi ada dua. Ada dua apa ya? Ada dua. Plat besinya. Berarti launchingnya ada berapa? Launchingnya satu. Launchingnya satu. Oh, ada kiri kanan. Jadi kan muter-muter. Tapi itu rasa kelompok dua tahu jawabannya. Oke. Tadi menurut kelompok satu kalau ada dua plat besinya, jadi kiri kanan menghantam, jadi bunyinya pum 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 gitu ya. Susah saya. Oke, nanti kita dengarkan setelah simulasi kelompok dua dulu ya. Ini disimpan dulu jawabannya, oke? Atau kelompok Boleh. mau mengajukan sekarang? Nanti ya setelah selesai. Kami simpan dulu ya. Oke. Sebelumnya ada lagi tambahan? Oke, ini tepuk tangan dulu lah untuk dua ke depan. Kelompok dua tuh pakai simulasi yang Iya, Indonesia akan dimulai. Kelompok dua. perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang electric bell atau bel listrik. Nah, di sini kami beranggotakan dengan saya sebagai moderator, Raka Ervin Brana Putra, Saya Bibi Insani. Saya Azhar Syarani. Saya Nabila Sila Pratama. Saya Muhammad Dafa. Saya Tiga Syaputra. Nah, jadi kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi dimohon untuk menyimak presentasi dari teman kami. Oke, boleh, Ejar. Pertama-tama saya akan membacakan hasil pengamatan dari kelompok kami. Hasil pengamatan kami terhadap cara kerja bel listrik saat kita menekan tombol listrik akan mengalir ke kawat yang melilit batang magnet sehingga menciptakan elektromagnetik sehingga menarik besi dan besi yang tertarik mengenai bel dan menghasilkan bunyi. Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan ialah terkait dengan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana prinsip kerja bel listrik. Nah, prinsip kerja bel listrik dari hasil pengamatan kelompok kami itu adalah batang listrik yang dililitkan oleh kawat dan dialirkan listrik akan menciptakan elektromagnetik. Seperti yang teman-teman dapat lihat. Nih. Kemudian elektromagnetik itu akan menarik besi atau batang besi yang ini. Lalu besinya akan mengenai bel sehingga menghasilkan bunyi. Besi yang ditarik oleh elektromagnetik tadi akan mengenai bel yang di sini sehingga menghasilkan bunyi. Batang listrik yang dililitkan oleh kawat dan dialirkan listrik akan menciptakan elektromagnetik disebut magnet solenoid. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana peran solenoid dalam bel listrik. Solenoid ialah menciptakan elektromagnetik sehingga menarik besi yang akan menabrak bel sehingga menghasilkan bunyi. Ada lanjutan lagi? Nah, Terkait di sini pertanyaan tadi. ya terkait dengan pertanyaan Oke, saya terhadap stop. Sebelum nanti kan mau menjelaskan pertanyaan tadi. Menurut teman-teman yang lain setelah melihat simulasi yang ada di depan, bisa nggak menjawab pertanyaan tadi? Apa yang membuat bunyinya berkali-kali gitu ya, Bi? Ya, benar. Oke. Nah, ini kita lihat dulu nih sebelum Habibi atau kelompok 2 menjelaskan. Kira-kira apa yang beda dengan simulasi yang kalian pakai sebelumnya? Ada apa keterenan? Yang tadi itu bela tuh listriknya kalau ditekan tuh cuma sementara. Sedangkan yang ini listrik itu selalu mengalir, Bos, selalu hidup. Kenapa dia selalu mengalir? Aldila, tadi ada apa Aldila? Aldila tadi ada Aldila sebutkan tadi betul? Pegasnya beda, Bu. Ada? Pegas. Tadi punya kalian ada nggak? Ada pegas nggak tadi punya kalian? Enggak ada. Oke, kalau menurut kelompok 4, apa yang membedakannya? Menurut kelompok 4, Apa bedanya Cesa? bedanya sama sih kayak kelompok 1. Kayak kelompok 1 Iya, Bu. Listriknya tuh selalu selalu mengalir. selalu gitu ya? mengalir.
Terus batangnya tuh ada 2 kayak itu. Batangnya ada 2. Oke, kata kelompok 1 tadi katanya kalau yang simulasi punya kalian itu listriknya selalu mengalir. Kalau kata kelompok 2 ada pegas. Sebenarnya betul kan, Bi ya? Kelompok 2 bilang ada pegas. Nah, jadi apa hubungannya pegas dan listrik yang selalu mengalir sehingga bunyinya apa tadi, Bi? Bunyinya berkali-kali, ting 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 Berkali-kali. ting Ah, ting. dengarkan penjelasan kelompok 2. Gimana, Bi? Nah, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 dan 3 yang telah menyampaikan pendapatnya. Izinkan saya menjelaskan yaitu dan kelompok di sana. Jadi di saat listrik ditekan atau saklarnya ditekan, listriknya akan mengalir ke 2 sisi. Yang pertama sisi yang sebelah sini, yaitu sisi ke batang magnet solenoid. Itu berfungsi untuk menarik batang besi yang ini untuk ke arah sana. Nah, kemudian ke sisi yang sebelah sini, di sini juga terdapat batang magnet dan besi atau konduktor baut lah di sini. Nah, skrup. Kemudian terdapat kawat yang menghubungkan antara batang besi yang ini kepada skrup tadi. Nah, fungsinya per di sini sebagai penstabil agar ketika listriknya ditekan atau arus listriknya mengalir, terjadi pergerakan bolak-balik dari batang besi ini, dari batang solenoid ke batang skrup tadi. Sehingga menghasilkan bunyi yang berulang-ulang. Gimana? Bisa dipahami? Apakah sampai sini bisa dipahami Simpelnya atau gimana, masih ada Bi? pertanyaan? Simpelnya gimana? Itu ada per. Per itu kan pegas. Pegas itu punya yang namanya gaya pembalik atau gaya pemulih. Jadi ketika dia udah kena depan, dia akan balik ke belakang, betul nggak? Nanti kena belakang karena dia mantul, ada yang menahan di belakang, itu yang kata Habibie bilang tadi, dia akan balik lagi ke belakang. Kok belakang lagi? Depan. Kena depan, mantul lagi, balik, jadinya bolak-balik. Oke, sip. Ada yang mau tambahkan lagi? Sudah? Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah bisa tercerahkan sedikit? Bisa ya. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silahkan ditutup. Oke, terima kasih atas perhatian kalian dan terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan. Kami ucapkan maaf jika ada salah atau kelebihan atau kekurangan. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Kita cukupkan 2 kelompok ya, karena dua jenis yang berbeda. Oke, sip. Nah, dari 2 jenis simulator yang berbeda saja, kita ada perbedaan ya. Kalau yang pertama, yang rata-rata dipakai 4 kelompok, itu dia tidak menambahkan sesuatu. Betul. Sehingga ketika listrik mengalir bunyinya hanya tring gitu ya. Tidak tring tring tring, tapi ketika ditambahkan sesuatu yaitu si pegas menghasilkan gaya pemulih dari tadi tuh, sehingga bunyinya bisa tring 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 atau bunyinya bolak-balik. Jadi kalau kalian bunyinya akan ada kalau listriknya mengalir. Kalau misalnya ditarik tanganmu, listriknya berhenti, masih bisa bunyi nggak? Masih bisa bunyi ya udah ditarik? Udah dilepas belnya? Enggak. Nah, kenapa dia bisa bunyi ketika ada listrik? Tadi apa? Ketika ada listrik, maka magnetnya menghasilkan elektromagnetik. Apa sih gunanya elektromagnetik tadi? Untuk menarik pegas pemukulnya ya, karena kan tidak semua bel pakai pegas. Ketika dipukul maka loncengnya berbunyi. Kalau zaman dulu belum ada teknologi namanya bel listrik, gimana bunyikan bel? Di pangkongnya ada di bawah tuh masih ada, cuma pemukulnya yang udah hilang. Masih di pangkong manual pakai tangan. Sekarang udah ada teknologi, sudah berkembang, nggak perlu lagi megang mukul pakai tangannya. Pakai bantuan listrik atau elektromagnetik dengan menerapkan magnet
Solenoid. Oke, ada yang tak paham boleh tanyakan kalau tak paham. Ibu rasa sih kalian semuanya sudah bisa karena udah pandai menganalisis. Bahkan udah bisa membedakan dari dua jenis bel. Oke. Hari ini gimana? Ketika menganalisis ada kesulitan nggak? Enggak ya. Jadi kalian yang awalnya tahu doang bel listrik tapi tidak tahu cara kerjanya, sekarang sudah tahu? Sudah tahu. Karena pakai listrik pasti enggak. Masih banyak. Oke, nanti silakan di bukunya masing-masing ditulis. Hari ini apa yang kalian pahami? Apa yang kurang? Misalnya, oh hari ini tadi saya sudah bisa menganalisis tentang bel listrik. Kemudian, atau hari ini saya belum paham sama sekali. Nanti ditulis. Nah, kalau memang ada pertanyaan yang belum tersampaikan hari ini, tanyakan nanti. Nantinya kapan? Minggu depan. Atau besok kalau kita pertemuan besok. Betul nggak? Oke. Nah, setelah ini kan pasti ada lanjutannya. Nah, biasanya kita akan lanjutannya dengan praktikum. Nah, tadi kan udah menganalisis. Cuma kali ini Ibu mau kalian membuat bel listrik tapi di pelajaran lain. Kira-kira pelajaran apa yang membuat itu? Prakarya. Jadi Ibu bekerja sama dengan Pak Zain. Itu di mata pelajaran prakarya, kalian tuh prakarya tuh ada sebenarnya rekayasa dan teknologi. Bukan hanya kerajinan, bukan hanya budidaya, bukan hanya olahan makanan, tapi ada rekayasa dan teknologi. Cuma kelas 1, kelas 2 belum sempat kan? Nah, di kelas 3 nanti di prakaryanya buat bel listrik. Jadi produknya di prakarya, Ibu menilai di fisika itu gimana sih cara kerja bel listriknya? Udah benar belum bel listrik yang kalian buat? Atau alat dan bahannya sudah benar atau belum? Itu nanti Ibu yang nilai. Produknya dari Pak Zain atau di guru prakarya. Nah, seberapa lama proyeknya berjalan, kapan selesainya, nanti akan diinfokan oleh Pak Zain. Oke? Bisa ya? Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan? Kelompoknya tetap ini. Akan berlanjut. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka tolong kumpulkan lagi LKPD-nya. Udah ada namanya belum? Tulis nama dulu. Oke. Nama udah? Di belakang. Oke, perhatiannya dulu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan pembelajaran berikutnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.